Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, maunah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita tidak terlena, tidak tergoda, tidak dirayu kena rayuan kehidupan di dunia yang sementara itu ya. Oleh karena itu, sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, indikator syukur itu senantiasa meningkat, senantiasa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, marilah dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang saya kira ayat ini sering kita dengar, sering kita baca, mungkin kita pelajari. Mudah-mudahan semakin sering kita baca dan kita pelajari, itu kita bisa mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatu ghilladun siddatu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga adalah merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik. Apabila keluarga itu tidak dijaga dengan baik, maka akan menjadi musuh yang sangat merugikan. Mari kita lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu akan menjadi musuh bagimu. Itu. Jadi istri-istri, anak-anak itu bisa menjadi musuh bagimu. Itu artinya bisa menjerumuskan kamu untuk melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Gitu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan,
kamu santuni, kemudian serta kamu ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menjelaskan bahwa istri-istri, anak-anak itu adalah musuh bagimu. Yang namanya musuh itu kalau tidak membunuh ya dibunuh gitu. Ini kalau kita tidak hati-hati, tidak menjaga keluarga itu dengan baik. Dan ini sudah terjadi faktanya gitu ya. Artinya banyak orang anak yang membunuh orang tuanya atau orang tuanya yang membunuh anaknya. Saya kira kejadian yang sangat tragis ya, kisah pembunuhan yang terjadi di lingkar keluarga inti itu sering kita dengar. Saya ambil contoh misalkan nomor 1, anak bunuh ayahnya di Dili Serdang karena tak rela ayahnya pindah rumah karena tidak tahan hidup dengan pelaku yang mengkonsumsi sabu-sabu. Jadi ini anak membunuh orang tuanya karena pengaruh sabu-sabu. Itu. Kemudian yang kedua, seorang pemuda bunuh ayahnya di Cirebon setelah pertengkaran keduanya dengan pelaku karena terpengaruh alkohol atau miras atau minuman keras itu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, seorang pria bunuh ibunya di balik papan yang baru saja pulang sholat isya dari masjid. Ini contoh orang tua anak yang membunuh orang tuanya. Kemudian contoh orang tua yang membunuh anaknya. Itu. Ibu di Kediri itu menyabet ya 2 anaknya dengan parang hingga meninggal dunia, yang diperkirakan karena orang tuanya adalah gangguan kejiwaan atau sakit jiwa itu, atau mungkin stres gitu ya. Itu. Yang kedua, seorang ibu di Bekasi menusuk anaknya sampai 20 kali tusukan hingga tewas. Itu. Kemudian yang ketiga, ayah cekek bayinya. Itu coba hingga meninggal dunia di Pekalongan dengan dalih anaknya rewel, kemudian teler ya karena pengaruh miras gitu ya. Kemudian yang keempat, contoh orang tua yang bunuh anaknya di Berau, Kalimantan Timur akibat cemburu pada istrinya yang diduga selingkuh ya itu. Jadi ini contoh bahwa ayat ini benar, bahwa kalau kita tidak menjaga amanah keluarga ini dengan baik, dengan tanggung jawab, sekali lagi istri dan anak itu akan menjadi musuh. Dan kalau ini menjadi musuh, maka yang terjadi kalau tidak membunuh ya dibunuh itu. Nah, persoalannya sekarang mengapa itu sampai terjadi? Lalu dampaknya terhadap peristiwa itu, lalu bagaimana strategi atau membentuk keluarga yang diharapkan ya, yang damai, yang bagus gitulah. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu penyebab pembunuhan yang terjadi, yang marak ya di tengah-tengah masyarakat ini, penyebabnya adalah paling tidak ada 2 hal ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu karena di dalam pengaruh dari keluarga itu sendiri. Kemudian faktor eksternalnya itu adalah sistem hidup yang melingkupinya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dari sisi internalnya itu karena hancurnya fungsi keluarga. Jadi
ada 8 fungsi keluarga itu akan dapat berjalan dengan baik apabila ada sinergi, ada kolaborasi, ada kerjasama ya, dari seluruh anggota keluarga itu, baik dari orang tua maupun anaknya itu ya. Jadi dari 8 fungsi itu kan ada fungsi reproduksi, ada fungsi ekonomi, ada fungsi edukasi, ada fungsi sosial, ada fungsi proteksi, ada fungsi rekreasi, ada fungsi afeksi, dan ada fungsi religiusitas ya. Itu. Jadi sayang memang dalam kasus pembunuhan itu semuanya tidak berjalan dengan sempurna ya, kecuali mungkin fungsi reproduksi itu ya. Sampai contoh misalkan fungsi ekonomi sebagian keluarga itu tidak berjalan dengan mulus, bahkan salah satu faktor penyebab perceraian yang terjadi itu karena faktor ekonomi itu ya. Kemudian anak juga sering membangkang pada orang tua, dan orang tua juga tidak bisa menjadi contoh teladan, tidak bisa menjadi panutan, bahkan orang tua malah miras dan lain sebagainya itu. Dan kalau kita cermati sebetulnya anak yang durhaka itu ya kepada kedua orang tua itu karena orang tua terlambat di dalam mendidik. Itu. Kata kuncinya karena orang tua terlambat dalam mendidik dan orang tua tidak bisa menjadi teladan dari anaknya itu ya. Kemudian kalau lihat misalkan fungsi proteksi ya, proteksi itu kan perlindungan, penjagaan, pengamanan, benteng ya di dalam keluarga, itu juga tidak berfungsi dengan baik karena ada seorang ibu yang justru sampai membunuh anaknya, padahal ibu kan yang melahirkan, yang seharusnya merawat buah hati itu dengan penuh kasih sayang, sehingga fungsi sosialnya menjadi hilang, ikatan emosionalnya antara anak dan orang tua juga menjadi hilang gitu ya. Itu kemudian tidak berfungsinya, tidak berjalannya religiusitas ya, yang membuat anggota keluarga itu jauh dari agama. Itu. Ini dapat kita lihat dari keseharian anak-anak kita, yaitu sikap orang tua yang tidak mampu mengontrol emosinya di dalam menghadapi perilaku penghuni rumah lainnya itu. Kemudian faktor yang kedua itu adalah rusaknya sistem hidup yang melingkupinya. Jadi di negara kita memang menerapkan sistem sekularisme, kapitalisme, dan liberalisme itu ya. Jadi sekularisme itu adalah paham yang mengandalkan akal manusia dan meniadakan peran agama di dalam kehidupan. Dan ini yang menggempur ya sendi-sendi kehidupan, bahkan masuk ke ranah keluarga itu. Jadi ideologi itu memang ada kapitalisme yang mengarah kepada liberalisme, yang dari liberalisme itu akan mewujudkan masyarakat sekuler. Masyarakat sekuler itu yang memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan politik ataupun kehidupan sosial lainnya itu. Kemudian ideologi sosialisme itu melahirkan masyarakat komunisme atau melahirkan paham komunisme dan melahirkan masyarakat yang ateis itu. Oleh karena itu paham ini itu akan merusak kehidupan manusia karena manusia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan di dalam mewujudkan cita-citanya itu bisa menghalalkan segala cara gitu ya. Kemudian kalau penerapan kapitalisme itu yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin ya.
Dan penderitaan orang miskin itu membuat sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Itu. Akhirnya fungsi ekonomi dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Itulah yang memicu ya, emosi hingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Liberalisme yang cenderung bebas mengekspresikan kemarahannya lewat tindakan kekerasan. Lalu dampak dari perbuatan pembunuhan itu, kalau menurut kriminolog ya dari Universitas Padjadjaran, Yasmil Anwar itu menjelaskan bahwa kasus-kasus tersebut di atas menandakan bahwa kejahatan saat ini tidak hanya di luar rumah, ya, tetapi juga bisa terjadi secara umum, yaitu adanya penurunan nilai-nilai kemanusiaan sehingga kasus pembunuhan dalam keluarga marak terjadi. Lalu sekarang yang terakhir, bagaimana strategi untuk membentuk keluarga yang diharapkan yang baik gitu ya, yang damai gitu ya, yang mulia gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan, bahwa untuk membentuk keluarga yang damai, yang sentosa, yang baik itu ya strateginya tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan agar setiap muslim itu menjadikan Islam itu sebagai landasan hidup yang akan menuntun kaum Islam itu menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, pribadi yang saling memaafkan, saling menyantuni, saling mengampuni, saling membantu, saling memahami tanggung jawabnya masing-masing gitu ya. Itu. Jadi apabila kita bisa menerapkan ajaran Islam itu dengan baik, maka salah satu diantaranya ya sistem pendidikannya harus berbasis akidah Islam. Tetapi sekarang kan sudah menjadi masalah besar bagi pendidikan kita. Ya mudah-mudahan dengan adanya perubahan pemerintahan ini sistem pendidikannya menjadi lebih baik. Ya, itu. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi dalam Islam itu akan menjadikan rakyat itu sejahtera, karena Islam mengajarkan bahwa harta yang kita miliki itu ada sebagian milik orang-orang fakir miskin, baik yang minta maupun tidak minta. Yang ketiga, sistem sanksi Islam pun sifatnya juga menjerakan. Jadi kalau di dalam Islam kan ada hukum kisos ya. Kisos itu ada kisos surah ya. Artinya hukuman yang dijatuhkan itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan. Jadi kalau bunuh ya dibunuh gitu ya. Kemudian kisos makna itu dengan membayar diat. Artinya ketika ahli keluarga itu memaafkan orang yang membunuh, itu bisa membayar diat gitu. Karena prinsip kisos itu kan pemberian hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Itu. Kemudian yang terakhir, sistem politik dalam Islam yang menerapkan syariat Islam secara kafah di dalam negara itu, sehingga kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai Islam dan para penguasanya fokus menjadikan rakyatnya itu bisa beriman dan terpenuhi seluruh kebutuhannya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kalau misalkan mau disimpulkan ya, yang pertama, penyebab pembunuhan dalam keluarga yang marak akhir-akhir ini karena hilangnya 8 fungsi keluarga serta rusaknya sistem hidup yang melingkupinya, yaitu penerapan sistem yang sekularisme, kapitalisme, dan liberalisme. Kemudian yang kedua, dampak pembunuhan di dalam lingkar keluarga inti ini terhadap keutuhan dan kesejahteraan bangsa, yaitu ketahanan bangsa menjadi menurun, hilangnya wanita sebagai tiang negara, generasi penerus bangsa yang tidak ada itu, atau lost generation itu. Kemudian kesejahteraan bangsa yang
susah atau sulit terwujud. Yang terakhir, strategi untuk membentuk keluarga demi mewujudkan keluarga yang baik dalam peradaban bangsa yang mulia itu secara mendasar kembali kepada pengaturan Islam, kembali kepada nilai-nilai Islam. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.